Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, waktu saya masih kuliah dulu, banyak banget teman-teman yang menganggap saya ini berasal dari Medan ataupun Riau. Nah, mereka bilang seperti itu karena mereka bilang bahwa logat saya ini mirip banget dengan kedua daerah tersebut. Padahal saya bukan berasal dari Medan ataupun Riau. Jadi saya lahir dan dibesarkan di Bangka. Bagi yang belum tahu, Bangka itu ada di sini. Jadi kalau di Maps, Bangka itu persis di sampingnya Palembang. Lalu Bangka ini nggak jauh kok dari Jakarta ataupun dari Singapura. Di Bangka itu banyak banget pantai-pantai yang bagus Sobat Maya. Jadi bagi Sobat Maya yang belum pernah pergi ke Bangka, wajib banget untuk pergi wisata ke Bangka. Saya jamin Sobat Maya nggak akan kecewa. Di Bangka kita bisa menikmati vitamin C dosis tinggi sambil bersantai di pantai. Lalu duduk di batu pantai sambil minum es kelapa yang udah pasti rasanya tuh seger banget. Kalau di daerah pesisir seperti Bangka, kita tuh nggak pernah kesulitan untuk mencari kelapa. So, bagi yang suka minum kelapa, jangan pernah takut kehabisan kelapa di Pulau Bangka. Loh. Ini arahnya mau kemana? Apakah mau jadi travel blogger nih kali ini? Eits, tenang. Saya nggak akan bercerita ataupun sharing kepada Sobat Maya tentang keindahan Pulau Bangka lebih jauh pada video kali ini. Tapi saya akan membahas tentang perusahaan yang bisa mengolah kelapa menjadi duit. Nah, perusahaan tersebut adalah Indo Oil Perkasa. PT Indo Oil Perkasa ini sebentar lagi akan IPO di bursanya kita dan listing dengan kode ticker OILS. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, jadi PT Indo Oil Perkasa ini, atau lebih gampangnya saya sebut dengan OILS saja. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi dan memasarkan minyak kelapa murni atau istilah kerennya itu crude coconut oil. Selain crude coconut oil, perusahaan juga memproduksi produk turunannya dari crude coconut oil ini, yaitu refined coconut oil dan juga tepung kopra. Nah, OILS ini didirikan pada tahun 2016 dengan kantor dan pabrik yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi pabrik ini cukup strategis, hanya sekitar 59 km dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saat ini kapasitas produksi perseroan adalah sebanyak 100 ton CNO per hari atau setara dengan 150 ton tepung kopra per harinya. Lalu untuk kapasitas penyimpanan, itu mencapai 4.000 ton bahan baku, lalu tangki penyimpanan minyak itu sekitar 500 ton, dan juga penyimpanan tepung kopra itu berkapasitas kurang lebih 3.000 ton. Saat ini, OILS juga udah melakukan ekspor ke 3 negara, yaitu Malaysia, Sri Lanka, dan juga China. Untuk kegiatan bisnisnya, tentu saja OILS ini sangat bergantung pada bahan bakunya, yaitu kelapa. Sebagai informasi nih Sobat Maya, Indonesia itu adalah penghasil kelapa terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri, provinsi penghasil kelapa terbesar itu adalah di Riau, di Jawa Timur, dan juga di Sulawesi Utara. Jadi lokasi OILS yang ada di Mojokerto, Jawa Timur ini sangat menguntungkan untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Ibarat kata, OILS ini nggak perlu khawatir tentang ketersediaan bahan bakunya. Secara prospek usaha, industri CNO ini masih sangat menarik untuk kedepannya. CNO sendiri menjadi salah satu komoditas minyak nabati yang saat ini lagi populer karena menjadi alternatif dari CPO dan juga minyak kedelai. Oke, tadi sekilas tentang backgroundnya OILS dan juga prospek usahanya. Coba sekarang kita lanjut melihat siapa sih pemegang sahamnya. Nah, kalau kita lihat komposisi pemegang sahamnya, ini most likely adalah perusahaan keluarga. Setelah saya cari tahu, ternyata benar ya bahwa OILS ini adalah perusahaan keluarga yang dikendalikan oleh Bu Sulastri. Lalu untuk Albert Widakdo Sutanto, Gandhi Widakdo Sutanto, Johan Widakdo Lim, Jonathan Widakdo Sutanto, itu adalah anak dari Bu Sulastri yang juga menjadi direksi dan manajemen perusahaan. Sebenarnya untuk bisnis keluarga itu punya sisi negatif dan juga positif. Kita sendiri belum tahu tentang track record-nya OILS ini. Tapi semoga aja manajemennya ini tetap profesional dan berkontribusi maksimal terhadap kinerja perusahaan. Nah, jika kita lihat di sini Sobat Maya, nantinya pemegang saham terbesar yaitu PT Mandalindo Putra Perkasa yang sebelumnya memiliki 71,47% saham,
itu akan menjadi 47,85%. Lalu Bu Sulastri sebagai pengendali itu dari yang sebelumnya 10,59% berubah menjadi 7,09%. Nah, jadi sebenarnya saham yang dilepaskan ke masyarakat itu lumayan besar ya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 150 juta lembar saham atau mewakili 33,04% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Nah, harga penawarannya sendiri itu adalah berkisar dari 270 hingga 300 rupiah. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 45 miliar rupiah. Nah, keseluruhan dari dana hasil IPO ini akan dipergunakan untuk modal kerja, yaitu pembelian bahan baku produksi. Lalu untuk jadwal IPO-nya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk masa book building-nya itu adalah dari tanggal 9 hingga tanggal 16 Agustus. Lalu untuk tanggal offering-nya itu adalah dari tanggal 30 Agustus hingga tanggal 1 September. Dan nanti untuk waktu listing di bursanya itu adalah tanggal 3 September 2021. Jadi bagi Sobat Maya yang menonton video ini di atas tanggal 16 Agustus, itu jangan khawatir. Walaupun kita ketinggalan proses book buildingnya, itu kita masih bisa melakukan order pada saat masa offering. Tapi sebelum melakukan order, pastikan tonton dulu video ini sampai habis ya. Jadi Sobat Maya tuh ada bahan pertimbangan nih. Kira-kira mau nggak ya ikutan order IPO-nya Oils ini? Nah, bersamaan dengan IPO ini akan diterbitkan pula nih Sobat Maya waran seri 1 dengan rasio 4:1. Artinya begini Sobat Maya, untuk setiap 4 lembar saham yang kita dapatkan, itu kita akan mendapatkan 1 waran secara gratis. Sama seperti GPSO yang udah kita bahas kemarin, waran di Oils ini juga adalah waran pendek. Nah, harga penembusan warannya pun rendah nih Sobat Maya, hanya di 320. Ini kalau misalnya aja nih ya, harga final dari IPO-nya Oils ini di 270 atau yang paling rendah nih ya, satu kali arah aja udah di atas harga tebus. Nah, kalau keseluruhan waran ini ditebus, maka Oils akan mendapatkan dana segar tambahan sebesar 12 miliar. Menurut saya, ini hal yang sangat menarik. Udah warannya waran pendek, harga tebusnya itu pun rendah banget. Dalam artian, jika perusahaan memang ingin waran ini ditebus, perusahaan itu nggak butuh dana banyak untuk menggoreng harga saham. Tapi cukup butuh dana minimal untuk memaintain harga induk di atas harga tebusnya waran. Oke, kita coba lanjut untuk melihat siapa sih underwriter dari IPO Oils ini. Nah, ternyata underwriternya itu adalah Korea Investment and Security Indonesia atau disingkat KISI. Kalau kode brokernya itu adalah BQ. Hal ini menurut saya juga nggak kalah menarik nih Sobat Maya. Sepengetahuan saya, KISI ini belum pernah membawa IPO saham di Indonesia. Nah, sekilas info nih ya, PT Korea Investment and Securities Indonesia ini, atau saya singkat KISI, itu didirikan pada Juli 2018 sebagai hasil diakuisisinya Danpak Sekuritas oleh Korea Investment and Security Co. Ltd. Di Korea sendiri, KISI merupakan sekuritas yang menduduki peringkat pertama dalam hal IPO underwriting. Nah, kalau misalnya Sobat Maya pernah dengar tentang Kakao Bank of Korea, nah mereka satu grup tuh dengan KISI ini. Jika IPO Oils ini adalah IPO pertama yang dibawa oleh KISI, masa iya dibawa ARB hari pertama? Nah, sepengetahuan saya, Oils ini juga merupakan perusahaan CNO pertama yang listing di bursa. Jadi baik Oils ataupun KISI melakukan event perdana nih di sektornya masing-masing. Apakah IPO ini akan dibuat sukses karena merupakan event perdana? Atau malah menjadi gagal karena kurangnya persiapan di event perdana? Mari kita saksikan bareng-bareng aja ya nantinya. Oke, kita coba lanjut melihat ke bagian laporan keuangannya. Nah, bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya, dari sisi aset, itu dari tahun 2018 hingga ke tahun 2020, itu total aset selalu bertambah. Namun, jika kita breakdown nih, di bagian aset lancarnya, kas dan setara kasnya itu benar-benar minim banget nih. Di akhir tahun 2020, itu kasnya hanya sebesar 558 juta. Kecil sekali untuk ukuran perusahaan yang akan go public. Jadi untuk aset lancarnya Oils ini, gedenya itu di bagian persediaan ataupun inventory nih Sobat Maya.
Nah, misalnya kita lihat di sini ya Sobat Maya, sebenarnya kalau yang namanya persediaan itu memang tergolong aset lancar karena bisa dijadikan duit itu sebelum ataupun kurang dari 1 tahun. Tapi, menurut saya nih ya, perusahaan yang sehat itu tetap aja harus punya cash yang mendukung. Nah, coba kita lihat ke bagian liabilitasnya ya Sobat Maya. Apakah cash flow dari OWL ini sehat? Di bagian liabilitas, ternyata liabilitas dari OWL ini dari tahun 2018 hingga ke 2020 itu juga terus meningkat. Peningkatan tersebut antara lain karena adanya peningkatan hutang pajak dan juga hutang kepada pemegang saham. Nah, biasanya kalau udah sampai hutang ke pemegang saham, itu artinya kondisi keuangan perusahaan itu lagi nggak baik-baik aja. Bisa jadi hal ini karena memang likuiditasnya lagi agak bermasalah. Kalau misalnya kita lihat dari current ratio ataupun liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan aset lancar, sebenarnya masih aman-aman aja ya. Yang jadi masalah adalah sebagian besar dari aset lancar tersebut atau hampir 90% dari aset lancar tersebut berbentuk inventory. Nah, ini adalah hal yang harus kita perhatikan juga nih untuk kedepannya Sobat Maya. Apakah hal ini bisa diatasi? Karena menurut saya ini penting banget untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian ekuitasnya juga meningkat nih seiring berjalannya waktu. Peningkatan ekuitas ini karena adanya peningkatan saldo laba berkat meningkatnya penjualan dan juga laba bersih dari perseroan. Coba kita lanjut ke laporan laba rugi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya Sobat Maya, laba dari tahun 2018 ke 2019 itu sempat turun sedikit. Lalu naik lagi pada tahun 2020. Nah, kenaikan laba pada tahun 2020 ini patut banget kita apresiasi ya. Karena ya kita tahu sendirilah kondisi COVID itu berdampak hampir pada semua sektor. Tapi OWL ini berhasil membukukan kinerja yang cemerlang. Jika kita lihat di bagian penjualan, memang nih ya dari tahun 2018 hingga ke 2020, penjualannya itu selalu meningkat. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan akan CNO ini memang meningkat setiap tahunnya. Dan hal ini bagus banget untuk masa depan OWL di masa mendatang. Jika kita bandingkan antara laba bersih di tahun 2020 dengan ekuitasnya, maka kita akan mendapatkan ROI atau Return on Equity itu sebesar 19%. Ini rasio yang menurut saya bagus banget ya. Tapi sayangnya kita belum bisa bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis. Oke, udah banyak banget hal yang kita bahas dari tadi. Akhirnya sampai juga kita ke bagian kesimpulan. Oke, kita ke kesimpulan yang pertama Sobat Maya. Dari sisi kinerja ataupun prospek usaha ke depannya, OWL ini masih sangat menarik. Saham ini bisa aja menjadi growth stock di masa mendatang, asalkan kinerjanya ini dapat terus dipertahankan. Satu hal yang bikin saya kurang srek nih Sobat Maya, yaitu cash rasionya yang kecil banget. Ini kalau nggak hati-hati, kedepannya OWL itu bisa terganggu likuiditasnya. Dan tentu saja hal ini dapat mengganggu aktivitas operasional dari perusahaan. Semoga aja dengan nanti masuknya dana IPO, cash ratio ini dapat diperbaiki. Lalu kesimpulan yang kedua adalah, OWL ini adalah perusahaan keluarga. Bahkan direksinya juga diisi oleh anggota keluarganya sendiri. Nah, hal ini bisa jadi hal yang bagus, bisa juga sebaliknya. Terlebih kita tahu ya, bahwa perseroan akan melepaskan kurang lebih 33,04% sahamnya itu ke publik. Kalau misalnya ownernya tahu nih Sobat Maya, bahwa perusahaannya itu bagus, apakah mau melepaskan porsi saham sebesar itu kepada publik? Terlebih, jika warannya itu semuanya ditebus, maka porsi kepemilikan dari masyarakat itu akan menjadi sebesar 38,15%. Bagi Sobat Maya yang berencana untuk keep saham ini dalam jangka waktu panjang karena ada potensi OWL ini akan menjadi growth stock, tetap jangan lengah ya Sobat Maya. Tetap selalu perhatikan porsi kepemilikan dari publik. Apalagi kalau misalnya porsi kepemilikan publik itu pelan-pelan lebih besar daripada porsi pengendali, wah itu udah warning banget. Benar-benar harus diwaspadai Sobat Maya. Nah, kita ke kesimpulan yang ketiga. Bersamaan dengan IPO-nya OWL ini, maka akan terbit juga waran seri 1 dengan rasio 4:1. Nah, waran ini lumayan jadi pemanis ya Sobat Maya. Apalagi ini adalah waran pendek dan juga harga tebusnya itu rendah banget. Dan hal ini mengindikasikan bahwa warannya itu memang diinginkan oleh perseroan untuk ditebus.
Ini berarti bahwa nantinya harga induk itu akan di-maintain di atas harga tebusnya waran. Nah, apakah hal itu pasti terjadi? Hanya Oils yang tahu. Nah, kesimpulan yang keempat adalah IPO Oils ini adalah IPO underwriting perdananya dari Kisi. Lalu Oils juga merupakan perusahaan CNO pertama yang listing di bursa. Apakah event perdana ini bakal sukses? Atau malah justru karena perdana makanya jadi gagal? Mari kita saksikan bareng-bareng nantinya. Nah, kesimpulan yang terakhir nih Sobat Maya. Seperti pada IPO sebelumnya, saya akan memanfaatkan momentum untuk mendulang cuan. Kalau udah nggak kuat naik, itu akan langsung saya jual. Worst case-nya, saya tuh minus 7%. Dan tentunya saya udah siap untuk hal itu. Bagi Sobat Maya yang ingin keep saham ini dalam jangka waktu panjang, jangan lupakan pesan saya yang sebelumnya ya tentang porsi kepemilikan publik. Jangan sampai cuan yang nggak dibungkus berubah menjadi loss yang direalisasikan. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saya tentang IPO Oils. Nah, semoga aja video ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang bagus ya untuk Sobat Maya, dan Sobat Maya bisa terbantu dengan adanya video ini. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!